Enggak, dia bilang saya nerobos. Saya nggak terima, Bapak bilang gitu. Karena kan dibuka tadi. Kalau misalnya saya terobos, Kan saya nggak ngerti tanyakan nih. Pak, dengerin Pak. Kalau saya terobos, itu patah Pak. Itu patah Pak. Ini kan masih blok ketutup itu udah masuk aja. Belum, udah Bapak tutup tadi. Bapak. Udah ditutup Pak. Terkait ini video viral premanisme berseragam yang ada di RW 27 Taman Cipayung Abadi Jaya. Ini apa? Gimana itu tanggapannya, Pak? Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Roy. Ini kesempatan yang kami ingin manfaatkan juga untuk memberikan penegasan terhadap hal yang terjadi sebagaimana yang telah dipiralkan pada akun Khadijah Muslim Center tersebut. Penegasan kami, pertama sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri bahwa saya Lukman Nul Hakim, Ketua RW 27 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengurus RW beserta pengurus RT yang ada di lingkungan perumahan Taman Cipayung ini. Penegasan kami bahwa berita yang dipiralkan melalui akun Khadijah Center itu tidak benar, yang judulnya premanisme berbalut seragam. Nah, itu kami sangat keberatan karena kami merasa dirugikan, bahkan warga juga merasa dirugikan dalam hal itu, seolah-olah di lingkungan kami ini terjadi premanisme. Kami tegaskan pada kesempatan ini, tidak ada premanisme yang terjadi di lingkungan perumahan Taman Cipayung. Tidak ada kekerasan, tidak ada pemukulan, tidak ada pemaksaan terhadap sesuatu hal seperti itu. Jadi kami bantah pernyataan itu, menurut kami justru berbohong. Nah, adapun kejadian yang terjadi sebagaimana di video yang telah dipiralkan tersebut, itu adalah terjadinya silang pendapat atau pertengkaran antara tamunya Bu Kety yang akan menggunakan atau melakukan aktivitas renang di tempatnya Bu Kety itu dengan petugas kami di pintu gerbang keluar masuk atau di pos 1 istilah kami di sini. Nah, pertengkaran itu atau selisih pendapat itu terjadi karena ada masalah, menurut kami masalah Bu Kety sebagai warga kami juga sebetulnya di perumahan Taman Cipayung ini, bahwa yang bersangkutan itu tidak memenuhi kewajibannya, terutama terkait dengan iuran bulanan, baik itu keamanan maupun itu kebersihan. Dan kejadian itu bukan hanya sekali ini, sebelumnya juga sudah terjadi. Pada posisi Agustus 2023, 5 tahun ke belakangnya, itu juga beliau tidak membayar sama sekali terhadap iuran tersebut. Kami juga sudah menanyakan kenapa ibu tidak membayar. Alasannya mengatakan pelayanan kami kepada dia itu tidak benar, tidak cukup. Kami juga tidak mengerti maksud dia tidak benar, tidak cukup baik dari segi keamanan maupun dari segi kebersihan. Kalau warga lain bayar aja? Ya. Warga lain pada bayar aja? Semua warga bayar. Berarti cuma Bu Kety doang yang cuma keberatan dan nggak mau bayar? Ya. Dan kasus tunggakan pertama dia selama 5 tahun kami sudah selesaikan. Ada surat pernyataan beliau yang katanya juga membawa kuasa hukum. Keluarlah surat pernyataan yang saya tanda tangani bersama Bu Kety dan saksinya adalah sekretaris RW dan kuasa hukum tersebut. Intinya bahwa maknanya bahwa Bu Kety memahami dan menyadari bahwa ada kewajibannya sebagai warga di lingkungan perumahan Taman Cipayung untuk membayar iuran bulanan tersebut. Yang kedua, dia juga menyadari dan paham dia tidak memenuhi kewajibannya selama 5 tahun itu. Nah, dia sanggup membayar itu, tetapi nilainya kami lakukan nego sama beliau, sepakat akhirnya separuh dari 5 tahun tunggakan itu dibayar separuh, kira-kira gitu. Sehingga pada saat itu terjadilah pembayaran langsung
mengenai tunggakan itu. Nah, itu adalah kasus pertama. Dan di dalam perjanjian itu juga termasuk maknanya bahwa beliau akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang kami maksud tadi itu untuk waktu-waktu kedepannya, untuk seterusnya, kira-kira gitu. Nah, pada posisi 5 tahun terakhir, kami dapat laporan dari Ketua RT 06 karena lokasi rumahnya Bu Kety atau kolam renangnya itu adalah di RT 06. Bahwa terjadi tunggakan lagi, udah 6 bulan tunggakan itu. Nah, kami rembuk dengan semua pengurus dan tentu dengan warga atau tokoh masyarakat di sini, karena kami tidak mau hal itu menjadi presiden buruk yang diikuti atau ditiru oleh warga yang lain. Bahkan kami sudah mendapat komplain dari warga yang lain, mengapa ada satu orang yang tidak memenuhi kewajibannya begitu, sementara yang lain kita memenuhi. Ini kan ada rasa ketidakadilan. Nah, itu hal-hal itu beberapa kali kami dikomplain oleh warga. Nah, oleh karena itu bersama kami pengurus RW, pengurus RT dan juga beberapa tokoh masyarakat sepakat untuk memberikan penekanan kepada Bu Kety bahwa dia harus bayar itu. Besarannya berapa? Besarannya per bulannya 125.000. Untuk apa aja tuh, fasilitas apa? Itu adalah untuk kebersihan dan sampah. Keamanan maksud kami, kebersihan dan keamanan gitu. Jadi itulah apa yang dipiralkan pada video yang itu tadi dengan judul yang menurut kami itu menyudutkan kami, itu sebetulnya selisih pendapat atau paham. Karena sekali lagi kami sudah mengambil sikap, mengambil tindakan semacam punishment untuk beliau itu, bahwa dia tidak boleh memanfaatkan menggunakan fasilitas portal yang di dalam di pintu gerbang masuk ke perumahan Taman Cipayung, karena dia tidak membayar. Apabila dia membayar pada jam itu juga dia bebas kembali menggunakan seperti biasanya, seperti warga yang lain. Nah, ternyata tidak. Nah, disitulah termasuk tamunya sebetulnya, kebijakan kami termasuk tamunya Bu Kety juga tidak boleh menggunakan fasilitas portal itu. Tapi baik tamu atau dirinya Bu Kety sendiri boleh masuk setiap saat melewati jalan itu untuk datang ke rumahnya dan sebagainya, beraktivitas seperti biasa. Tetapi kami tidak mengizinkan menggunakan kendaraan. Kira-kira gitulah. Ada sanksi tegas karena dia nggak bayar 6 bulan itu ya. Kami udah berkali-kali nego, mengingatkan dan sebagainya. Bahkan pada saat ada pertemuan mediasi juga sebelumnya sebetulnya ada pertanyaan juga dari lawyernya. Mengapa kami tidak mengizinkan Bu Kety masuk? Alasannya apa? Kami jelaskan. Bukan tidak diizinkan masuk boleh, tetapi portal itu dibangun bersama dengan uang warga seluruhnya, gotong royong kami, dan portal itu kan butuh apa? Butuh perawatan operasional, butuh maintenance dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada biaya-biaya di situ. Dengan dia tidak membayar, beban kami berat. Kalau boleh sedikit informasi ya, kami tidak kurang sekitar 25 juta tiap bulan itu pengeluaran RW itu, belum pengeluaran di RT gitu ya, baik untuk keamanan, untuk kebersihan ataupun hal-hal lain di lingkungan kami seperti itu. Nah, bagaimana kami tidak berusaha mendapatkan Bu Kety supaya memenuhi kewajiban tersebut. Nah, itulah kira-kira sepintas atau hal-hal pokok daripada kejadian video yang dipiralkan oleh setahu kami Bu Kety, karena itu akunnya itu akunnya Khadijah Muslim Center. Muslimah Center. Ya. Ini putusan PRW ini emang disetujui oleh semua pengurus RW ini. Betul. Jadi mekanisme kerja kami atau pengambilan keputusan kami di sini udah dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan dengan seluruh pengurus, baik pengurus RW maupun pengurus RT. Dan juga kita juga minta pendapat dengan warga, tokoh-tokoh masyarakat, kira-kira bagaimana begitu. Jadi itu adalah sudah kesepakatan kami semua. Ya. PRW dan semua warga, makasih banyak atas waktunya. Mungkin ada tambahan dari warga yang lain? Ya, silakan. Cukup. Ya, semuanya makasih banyak atas waktunya. Terima kasih.